Lillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengaosan wonten sonten menika monggo kita sareng-sareng ngaos tafsir surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem donya akhirat. Ar-Rahimi tur welas asih ing dalem akhirat bloko. Wal asri demi waktu. Innal insana sak temene menungso lafi khusrin iku yekti ing dalem kerugian. Illal ladzina kejaba wong akeh amanu kang padha gelem iman sapa alladzina wa amilu lan padha gelem ngamal kabeh sapa alladzina amanu as-solihati ing pira-pira perkara kang bagus wa tawasaulan saling berwasiat saling menasehati sapa alladzina bil haqqi kelawan perkara kang hak wa tawasaulan saling menasehati saling berwasiat sapa alladzina bis sabri kelawan sabar. Surat Al-Asr menika termasuk salah satu surat saking Al-Quran yang tergolong Makiyah, terus diturunaken ten kota Mekah. Ayat menika simple, hanya 3 ayat. Tapi kalau kita mau memahami dan mencerna secara mendalam, ada nilai-nilai yang tersirat yang lebih penting dalam kehidupan kita. Adapun asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat menika boten wonten data ingkang spesifik ingkang konkret, tapi mayoritas ulama menjelaskan bahwa surat menika adalah termasuk surat yang pendek tapi mempunyai makna yang luas dalam siklus kehidupan. Wal asri, ayat pertama, demi waktu. Allah bersumpah demi waktu. Artinya Allah itu menganggap dan sangat penting. Waktu adalah hal yang sangat penting dalam siklus kehidupan. Dalam hal ini ada beberapa ulama yang tersimpulkan dalam 3 pendapat. Wal asri, secara tafsir ada sebagian ulama mengatakan wal asri itu diartikan waktu. Jadi Allah mengingatkan manusia agar tidak mudah menyia-nyiakan waktu. Saking pentingnya waktu, Allah sampai bersumpah. Allah sumpah demi waktu. Saking pentingnya sebuah waktu.
saking pentingnya wakdal sehingga sampai Allah niku sumpah. Menurut pendapat yang kedua, wal asri itu diartikan adalah waktu sore atau asar. Kenapa? Karena waktu itu adalah bagian penutup daripada waktu siang hari, sehingga mengingatkan manusia tentang akhir kehidupan. Saking dua ayat menika kula lan panjenengan sedaya kedah angen-angen. Kok sampai Allah iku sumpah, kok sumpah demi waktu? Ada apa di balik waktu? Kok sampai Allah itu sumpah tentang waktu? Jadi asbabun nuzul yang tersirat ini turun karena banyaknya waktu yang terbuang sia-sia, tidak digunakan untuk melakukan kesaenan-kesaenan, sehingga banyaknya waktu yang mengalir tanpa ada manfaat, tanpa ada kesaenan, sehingga sampai Allah niki sumpah-sumpah demi waktu. Saking pentingnya waktu, pun sampai waktu itu mengalir dengan sendirinya tanpa disarengi kali kesaenan-kesaenan atau hal-hal yang bermanfaat. Ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi sumpah Allah yang berkaitan dengan waktu ini karena berakibat fatal menjadinya manusia itu merugi. Karena apa? Karena waktu-waktu yang telah lewat itu tidak diisi dengan kesaenan dan hal yang bermanfaat, sehingga Allah mengklaim dengan ayat yang kedua, innal insana lafi khusrin. Sejatine menungso, hakikate menungso iku yektine ana ing dalem kerugian. Mergi napa? Banyaknya waktu yang terbuang sia-sia, tidak disarengi kalian ngelampaui kesaenan. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ada empat golongan yang tidak sampai termasuk golongan orang yang merugi. Siapa itu? Illal ladzina amanu, kecuali orang yang mau beriman kepada Allah, atine mantep yakin akan Allah, bahwa segala perbuatan yang dilakukan manusia, disengaja atau tidak, semua terjadi atas iradah Allah, atas kehendak Allah, atas takdirnya Allah di zaman azali, dan juga atas pengetahuan Allah. Perbuatan yang kita lakukan sebelum kita lakukan Allah sudah tahu, sehingga Allah Al-Alim, zat yang maha mengetahui, maha mengerti. Maka arti daripada illal ladzina amanu adalah orang yang yakin mantep dan manaipun bahwa segala yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan termasuk orang yang beriman akan adanya hari akhir, yakni hari pembalasan. Artosipun tiang ingkang yakin ten manai bahwa semua perbuatan yang ada di dunia ini tentunya ada balasan kelak di akhirat. Maka orang yang yakin akan semua yang terjadi adalah Allah dan yakin adanya hari pembalasan, maka tentunya mereka termasuk golongan orang-orang yang selamat, yang beruntung, tidak termasuk orang yang merugi. Wa amilus solihati, dan termasuk lagi
orang-orang yang gemar rajin melakukan kesaenan-kesaenan napa mawon, baik yang bersifat vertikal langsung kepada Allah, salat, zikir, poso, ataupun yang bersifat horizontal sesama manusia, gemar bersedekah. Itu termasuk wa amilus sholihat. Orang yang beriman tentunya tidak cukup, tapi harus disikapi dengan wa amilus sholihat. Disikapi, direalisasikan dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang bersifat ibadah. Termasuk saat menika kula lan panjenengan sedaya ngelampahi siam Ramadan. Niki termasuk refleksi atau realisasi daripada kita iman marang Allah. Sehingga kita ngelakoni siam Ramadan di mana bulan penuh dengan pengampunan, sehingga kita berusaha poso dengan segala adabnya, poso dengan segala tata kromonya. Tata kromo niku artinya ketika orang berpuasa itu tidak cukup hanya dengan ngempet mangan, ngempet ngombe, ngempet berhubungan badan dengan suami istri, mboten. Tapi dengan cara apa? Bal tamamus shaum bikafil jawarih amma yakrahullah. Diterangkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, wong poso niku mboten cukup mung sekedar ora mangan, ora ngombe, ora hubungan badan. Tapi nek gelem nyempurnakno posoe dengan cara nyegah semua anggota badan kita dari melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, termasuk berbuat maksiat. Anggota badan apa mawon, moto monggo dicegah saking nglakoni maksiate moto, nyawang sing boten-boten, nyawang aurate wong liya sing boten muhrim, niku maksiat. Ketika kita melakukan adabipun siam, maka pastinya kita mendapatkan di samping sahnya puasa juga mendapatkan pahalanya puasa. Tapi kalau kita tidak mampu untuk mencegah anggota badan kita di dalam melakukan kemaksiatan yang dibenci oleh Allah, baik yang ditimbulkan dari kaki, tangan, mata, telinga dan sebagainya, maka tidak ada yang kita dapat dari puasa kita, hanya lapar dan dahaga. Pas sesuai dengan prediksi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman gesangnya. Laisa lahu kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atsh. Terus Kanjeng Nabi Muhammad ngeten, pirang-pirang wong poso tapi gak oleh ganjarane poso, mung angsal lesu kali ngelak. Mergi nopo? Mergi poso ini ku mung sekedar ngempet mangan ngombe. Padahal untuk bisa mendapatkan pahalanya puasa yang besar, fadilahnya itu adalah bikafil jawarih amma yakrahullah, dengan cara mencegah anggota badan kita semuanya di dalam melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, termasuk melakukan maksiat. Bahkan kalau kita semakin mengerucut, ada 3 golongan puasa. Ada saumul umum, posoe wong awam, gak mangan, gak ngombe, gak hubungan badan, wis cukup. Ada saumul khusus, posoe wong sing istimewa, posoe minas sholihin, orang-orang yang soleh. Bagaimana prakteknya?
yakni dengan cara mencegah anggota badan saking ngelampahi kemaksiatan-kemaksiatan atau ngelampahi kemungkaran-kemungkaran. Ada yang lebih sensitif lagi, somu khususil khusus, puasanya sing tingkat makomnya tinggi ini, puasanya sing berkelas. Jadi nek kapan sampai ati niku dibek-beki kalian mikir urusan duniawi, atine disyughulkan, disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting, yang tidak ada hubungannya dengan akhirat, maka seketika itu batal pahalanya puasa. Mungkin ini makomnya masih jauh di atas kita. Maka paling tidak kula lan panjenengan sedaya kedah ngrayangi, aku iki posisi sing endi? Shaumul awam apa shaumul khusus? Nek shaumul khusus itu mung sekedar nyegai anggota badan kita saking ngelampahi hal-hal ingkang dipun gedhengi kalian Allah, termasuk maksiat, nyawang HP, melihat konten-konten yang vulgar, itu termasuk bisa menghilangkan pahalanya puasa. Terus kedah atau satos. Ganjarane poso niku Masya Allah ageng sangat. Ganjarane poso niku ageng sangat. Sampai Allah itu menyiapkan surga khusus. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhaken, al jannah babun lahu ar-rayyan. Jadi Rasulullah dawuh ana siji surga sing lawange iku jenenge ar-rayyan. Pintu surganya jenenge ar-rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak ada yang bisa masuk di dalamnya kecuali hanya orang-orang yang puasa, sing puasai bener. Termasuk niku wau posoe sambil nyegah ngelampahi maksiat yang bersumber dari anggota badan kula lan panjenengan sedaya. Terus sampai Allah niku dawuh khusus memberikan keistimewaan yang luar biasa kepada orang-orang yang ahli puasa. Tidak hanya puasa Ramadan, baik puasa 10 hari 10 hari di awal dari bulan Dzulhijjah, 10 hari bulan napa niku Muharram, 10 hari yang awal dari Muharram. Terus napa malih? Poso Ayyamul Bid. Poso Ayyamul Bid niku poso bulan purnama. Tanggal 13, sekawan welas, gangsal welas bulan. Niku disunatake poso. Kenapa dijenengi Bid? Bid niku putih. Artinya poso ing dalem mencorongi bulan. Pun. Terus kita kembali dan surat Al-Asr ayat 2 bahwasanya Allah sudah menyatakan dengan jelas dengan disertai dengan dua taukid. Innal insana lafi khusrin. Sejatine menungso iku yektine ana ing dalam kerugian. Jadi inna niku dilihat dari segi nahwunya itu berfaedah taukid, penguat. Lafi khusrin, la itu lam amar juga berfaedah penguat. Jadi Allah ini benar-benar nyatakno wong sing menyia-nyiakan harta, menyia-nyiakan waktu, berjalan begitu saja tanpa ada kesaenan, maka dipastikan orang itu dalam keadaan merugi. Kecuali orang-orang yang beriman dan gemar melakukan amal baik. Jadi amal kesaenan menika adalah bentuk bentuk realisasi daripada keimanan seseorang.
Maka tidak cukup aku iman nang ngarang Allah tapi ora gelem poso, ora gelem salat, ora gelem sedekah. Iman seorang itu harus direfleksikan dengan sebuah perbuatan, sebuah sikap. Sami kali syukur. Jadi syukur niku mboten cukup hanya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, mboten cukup. Ketika kula lan panjenengan sedaya diparingi sehat moto, maka bentuk syukurnya mata adalah dengan cara kata damel maca Quran, damel maca sholawat burda dan macam-macam. Karena itu berkaitan dengan penglihatan. Dan sak terusnya. Terus jadi syukur termasuk iman itu enggak cukup hanya dengan kolbu, hati. Enggak cukup dengan ucapan, tapi dengan wa'amalun bil arkan, dengan sikap dan perbuatan. Wa tawasau bil haqqi, termasuk yang ketiga adalah yang termasuk kategori orang beruntung adalah orang yang mau saling menasehati akan kebenaran. Orang yang saling menasihati dalam kebenaran, termasuk apa? Menyebarkan ilmu, termasuk kados ngeten niki urutan pengawasan, terus berdakwah. Niku termasuk wa tawasau bil haq. Dalam masalah wasiat atau nasihat itu tidak harus dari atas ke bawah. Saged saking bawah ke atas, termasuk wonten tukang becak ngilingno seorang ustadz. Kalau secara agamanya ustadz tadi itu adalah melakukan kesalahan, maka boleh tukang becak atau yang lainnya menasehati seorang ustadz, boleh. Jadi watawaso itu adalah tidak harus dari atas ke bawah, tapi saged dari bawah ke atas. Mergi napa? Basyariah menungso niku tempatnya lupa, kadang lali, sehingga orang yang ada di bawahnya derajatnya itu juga punya peluang untuk memberikan nasihat. Boten kok mung sing oleh kei nasihat iku kiai, ustadz, enggak. Orang yang derajatnya di bawahnya pun boleh memberikan nasihat. Itu pun jelas dalam Al-Qur'annya watawasau. Watawasau itu kalau kita lihat dari perspektif nahwu bermakna musyarakah, saling, sehingga tanpa mandang derajat, apakah itu tukang becak, apakah itu kiai, boleh-boleh saja ketika kiai melakukan kesalahan seorang tukang becak menasihatinya, boleh, sah menurut agama. Mergi napa? Dalam hadis disebutkan innad dina nasihah, an-nasihah. Agama itu adalah nasihat, penuh dengan nasihat-nasihat bagi Allah, bagi kitab sucinya Allah, Rasulnya Allah, para pemimpin, termasuk umat Islam semuanya. Jadi kita pun orang biasa boleh menasihati pada orang lain walaupun derajatnya lebih tinggi, walaupun dia ustadz, walaupun dia kiai, kalau benar-benar melakukan kesalahan. Karena tidak ada yang sempurna perbuatan manusia, pasti ada kesalahan, ada yang namanya lalai, itu sudah wajar manusiawi. Maka masalah nasihat menasihati itu tidak harus dari atas ke bawah, tapi juga boleh dari bawah ke atas. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian watawasau bis sabr.
dan juga saling menasehati akan sabar. Terkadang saudara kita muslim terkena musibah, maka kita disunahkan untuk menjenguknya, untuk mendekatinya dan memberikan napa peredam. Jadi ngelus atine ben boten napa tenggelam dalam musibahnya, dalam kesusahan, dalam kesedihan. Sing sabar ya, wis kabeh iki minangka saking Allah kabeh. Wis muga-muga musibahmu iki minangka ujian saking Allah. Sing sabar, nek kon gelem sabar, engko Allah paring derajat sing dhuwur. Niku pun ngantengno ati. Lah niku penting. Jadi agama niku penuh dengan nasihat. Termasuk dengan tetangganya ketika terkena musibah. Kita elingno, kita nasihati. Piye carane enggak susahnya, sedihnya, tidak larut dalam ibadah. Sing dadosaken ibadahe mboten khusyuk. Pendekatan seseorang dengan memberikan nasihat itu sangat penting dirasakan oleh sahibul musibah. Ya alhamdulillah anggere tangga siji iki nasihate nyenengno atiku saiki sadar iya lapo kok larut karo ujianku. Wis aku tak tegar, harus kuat. Iki adalah ujian saking Allah, bentuk kasih sayangnya Allah, sehingga Allah memberikan ujian itu nanggoni aku. Nek aku kapan gelem ikhlas nerima musibah iki, ridho, aku yakin Allah pasti ngowahi aku derajat sing tinggi, sing dhuwur. Nah niku. Terus wasiat dalam kebenaran, wasiat dalam kesabaran itu penting. Itu termasuk adalah orang-orang yang beruntung. Mergi napa? Mau memanfaatkan waktu untuk berinteraksi menenangkan orang lain. Mau memanfaatkan waktu untuk memberikan hal yang hak kepada orang lain. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Terus wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini yang penting yang perlu digarisbawahi adalah satu ayat pertama, wal asri. Kita umpami gelem angen-angen secara mendalam. Kenapa Allah itu sampai sumpah-sumpah? Saya waktu kok digawe sumpah. Sumpah demi waktu. Sumpah demi waktu asar. Itu saking Allah menganggap saking pentingnya sebuah waktu. Artinya kula lan panjenengan sedaya kedah saged memanfaatkan waktu detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, dan seterusnya. Dengan cara apa mengisi waktu itu? Dalam nuansa ibadah. Monggo ibadah mahdhah napa ghairu mahdhah. Dengan zikir, nyambut gawe sambil zikir, sambil ngenteni pembeli, sambil eling nang pangeran, nggawa tasbih, atau mungkin zikir di hati. Zikir terserah, sing enteng-enteng mawon. Subhanallah, subhanallah, atau sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala, sambil menunggu pembeli. Jadi kita harus pandai-pandai memanfaatkan waktu, jangan sampai terbuang sia-sia. Sambil napa mengajar di sekolah atau di kantor, ketika pas napa niku mboten mengerjakan napa-napa, eling diisi atine kali zikir. Niku termasuk kategori orang-orang yang beruntung. Illal ladzina amanu,
Jadi ben napa kok didamel zikir niku kersane atine niki mancep akan Allah. Yakin akan Allah bahwa apa yang terjadi, semua yang terjadi adalah atas iradah Allah. Tanpa ada iradah Allah, kita nggak akan bisa merealisasikan. Contoh, ketika panjenengan saking griya badhe mirengaken pengawasan ten masjid, ada iradah, ada keinginan. Tapi ketika Allah tidak berirodah, panjenengan hadir wonten ing masjid menika, dipastikan panjenengan tidak akan sampai di masjid ini. Sampainya di masjid ini adalah karena disertai dengan iradah Allah. Itu artinya segala perbuatan manusia tidak lepas dari iradah Allah, baik itu disengaja oleh orangnya atau tidak. Kalau contoh akan malih yang enggak disengaja orangnya, contoh wonten tiyang kepengen lunga teng Surabaya, pengen lunga teng Surabaya, ternyata nyampe teng Gresik kecelakaan. Lah kinten-kinten kecelakaan niku iradahe menungso napa mboten, keinginane menungso napa mboten? Jelas mboten. Tapi terjadi. Lah itulah iradah Allah. Nanti menunjukkan menungso niku enggak ada keinginan, Allah pun enggak ada keinginan yang sifatnya final. Tanpa ada iradah Allah, apapun yang kita inginkan tidak akan terjadi. Maka itu namanya qadha-nya Allah, keputusan Allah. Kembali ke waktu. Waktu terus berjalan, umur terus berjalan. Maka apa kiat kita? Apa yang akan kita suguhkan kepada Allah kelak di akhirat dengan berjalannya waktu? Artinya kita jangan membuang-buang waktu. Kita jangan menyia-nyiakan waktu tanpa disertai dengan kesaenan-kesaenan. Kesaenan itu tidak harus dengan diketok-ketok wong. Kita diam itu pun juga lebih baik daripada kita ngomong tapi nggak ada manfaatnya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wong sing imane mancep marang Allah lan percaya betul nawani atine akan adanya hari akhir pembalasan amaliyah manusia, falyakul khairan, mongko becik ngucapo sing apik. Auliyasmut nek gak iso ngomong sing apik, kepalang meneng wae, iku luwih selamat daripada ngomong tapi gak ono gunane. Sehingga dalam masalah pentingnya waktu ini, banyak dari berbagai ulama memberikan kaul-kaul, termasuk ini, wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Mergawe sing utun, seakan-akan kue bakal urip saklawase. Lan lakonono perkara sing urusan akhirat, seakan kamu bakal mati besok. Maka dari kaul tersebut, kula lan panjenengan sedaya menika dipun perintahaken sangu, ngelek sangu nanggone donya, kanggo sangu akhirat, kanggo sangu nanggone akhirat. Nang dunya mergawe yo sing utun, seakan kamu akan hidup selamanya. Lan golek urusan akhirat, seakan kamu akan mati besok. Sehingga napa
bergegas semangat di dalam melakukan amal kesaenan demi membawa bekal madhep kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuada termasuk napa niku isma sita fa innaka mayyitun. Kon urip wis urip sak karepmu. Sak temeni sira iku kaya mayit. Artinya napa? Kita niki dielingaken kita sedaya niki bakal dadi mayit, bakal mati. Sehingga golek sangu sing akeh semasa kamu ada di dunia kanggo sangu nang akhirat madhep marang Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Terus kula lan panjenengan sedaya menika pun sampai dados golonganipun menungso sing merugi. Sinten tiyang ingkang napa niku membiarkan waktu berjalan sia-sia tanpa ada manfaat, membiarkan waktu menggelinding begitu saja tanpa adanya amal kesaenan, tanpa adanya hal-hal yang bisa memberikan manfaat kepada kita ila yaumil qiyamah. Orang-orang yang beruntung itu adalah illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang beriman, dan hadis disebutaken al iman. Apa iman iku? Iman iku adalah ma'rifatun bil qalb, mengetahui, yakin dalam hati. Wa qaulun bil lisan, dan diucapkan dengan lesan. Wa amalun bil arkan, dan direalisasikan dengan anggota badan kita, dengan kepala kita, tangan kita, mulut kita, mata kita, dan seterusnya. Terus iman niku ten hadis disebutaken jadi al iman bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 70 lebih atau 60 lebih cabang. Fa afdhaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq wal haya syu'batun minal iman. Terus paling utama iman niku ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah termasuk paling utama-utamae iman. Sehingga sering kita pireng afdhalul dzikri la ilaha illallah. Itu termasuk afdhalul iman, luwih utama-utamae iman. Ngucap la ilaha illallah. Sak andap-andape paling rendah-rendah iman ketika ada duri atau batu di tengah jalan diirekno. Ini termasuk bentuk sikap daripada keimanan seseorang yang paling rendah. Termasuk ini wal haya syu'batun minal iman. Rasa isin, rasa wirang, rasa sungkan termasuk satu cabang dari iman. Saat menika gencar-gencarnya teknologi di medsos niku kathah postingan-postingan yang berbau napa mencari follower ya, mencari penggemar. Nah, niku monggo kita cerna, kita pahami. Kira-kira konten-konten itu termasuk wong iki kira-kira duwe pirang apa gak? Ngetokno badane, awake dilekak-lekukno. Kira-kira tiang model ngoten niku termasuk enggak ada izin apa mboten? Padahal izin termasuk
bagian daripada iman. Nggih, monggo. Semakin zaman semakin canggih, kula panjenengan sedaya kedah atos-atos nomale niki kula lan panjenengan sedaya wekdalipun siam. Kedah njaga siam kula lan panjenengan sedaya pun sampai siam kula, poso kula lan panjenengan sedaya menika mung sekedar angsal ngelak kali lesu pun sampai. Kita kedah njaga anggota badan kita. Mata kita pun sampai didamel ningali perkara sing berbau maksiat. Tangan kita pun sampai ngelampahi kedzaliman marang tiang lintu atau makhluk liyane. Karena itu bisa menghilangkan pahalanya puasa. Terus poso niku penting dan ageng fadilahipun. Sehingga sampai wau sampun kula sebataken napa sampai Allah niku mengistimewakan. Allah mengistimewakan bagi orang yang puasa dengan surga yang khusus. Namanya surga Ar-Royan. Yang mana di dalamnya penuh dengan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang tidak ditemui di surga yang lain. Saking gedene ganjarane poso. Tapi poso sing beradab. Napa niku sing iso nyegah anggota badane saking nglampahi hal-hal ingkang dipun gedhingi kalian Allah. Tangane dijogo pun sampai jotos wong gak ono salah gak ono apa dijotos. Niku termasuk salah satu hal maksiatul yad, maksiati tangan sing iso ndadekno ilange ganjarane poso. Moto. Nah, ini yang penting ini termasuk mata ini. Sehingga napa niku ten kitab-kitab tasawuf disebutkan. Lah piye carane nyelametno napa tips untuk bisa selamat nang dunyane sampai akhirate. Ulama tasawuf mempunyai tips. Napa niku? Alaikum bisukut wa mulazamatil buyut waridha bil qut hatta antamut. Alaikum bisukut, netepono meneng saurip-uripmu, ojo doyan ngomong, ojo ake-ake ngomong. Nek gak iso ngomong sing apik wis meneng wae. Sami hadis wau, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Ngomong sing apik. Nek gak iso auliyasmut, meneng wae. Itu lebih menyelamatkan kamu kelak di akhirat. Mergi napa? Termasuk kata-kata yang penghuni neraka niku nggih krana cangkem, krana mulut. Pun niku yang pertama. Alaikum bisukut. Yang kedua, wa mulazamatil buyut. Untuk menghindari dosa-dosa di luar sana, maka netepon nang jero omah. Ojo metu nek gak penting. Lamun metu sak butuh tok balik maneh nang omah. Iku namanya wa mulazamatil buyut. Netepi nang jero omah. Gak metu nek gak ana kepentingan. Lamun metu sak butune. Mergi napa? Di luar rumah itu banyak maksiat yang akan kita alami. Sehingga untuk meminimalisir itu ben gak kakek dosa, monggo pun medal saking griya nek mboten penting. Lah nek kaya kados ngeten iki penting. Majlisul ilmi, pengaosan penting, maka boleh untuk keluar dari rumah. Yang ketiga adalah waridho bilkut, lan teriman mangan saanane, teriman mangan saanane. Niku termasuk tiang ingkang qanaah, wis nampa apa anane. Para hadirin hadirat ingkang kawula hormati, nek kula panjenengan sedaya
gelem angen-angen tiang sepah-sepah kula panjenengan menika kathah tirakate, kathah riyadhoe. Napa sih tirakat niku? Tirakat niku saking bahasa Arab. Fil madine taroka. Taroka niku ninggal. Ninggal napa? Ninggal keenaan duniawi, ninggalno kemolekan duniawi. Jadi wis mangan wis apa anane. Tiang sepuh-sepuh riyen niku teriman-teriman, makanya ucapannya itu dadi sabdo. Mergi napa? Yakin mantep peten Allah niku kuat. Dan panganane nggih ya, panganan sing halal, murni halal. Biasanya nandur ten kiwa tengene omah, nandur polo pendem, nandur napa kates, nandur. Terus mangan niku apa adanya. Ketika sing uwoh iki bolet wis mangan bolet. Sing uwoh iki menyok nggih mangan menyok. Mboten aneh-aneh. Sehingga perutnya, jiwanya terjaga dari makanan-makanan yang haram. Termasuk subhat pun. Sehingga makanya Allah itu mengijabah dawuh wong biyen-biyen iku dadi sabdo. Mergi napa? Panganane terjaga saking hal yang subhat, apalagi yang haram. Uripe teriman, wis gak aneh-aneh. Sehingga keyakinannya kuat marang Allah. Yakine pol kalian Allah. Aku digawe ngene, digawe ngono, ya Allah kabeh sing koyo gawe koyo ngene iki. Walau anna Qur'anan suyirat bil jibal au qutti'at bil ardu au kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a. Ana wong dengan tirakatnya, riyadhonya iso mindahno gunung dari satu tempat ke tempat lain, iso goyangno bumi, iso omong-omongan kali tiang ingkang pecah. Apakah itu karena dia sakti? Apakah dia karena bacaan Qur'annya, tirakatnya? Bal lillahil amru jami'a. Bal itu kalau kita selidiki dalam ilmu nahwu, bal itu berfaedah idhrab. Di nafyu ma qablah wa isbatu ma ba'dah. Menafikan yang sebelumnya dan mengisbat, menetapkan sesudahnya. Napa? Bal lillahil amru jami'a. Wis kabeh perkara Allah kabeh. Nah, niku monggo kita kuati, kita lebokno ten jerone ati. Ati niku wonten namine kolbun. Kolbun niku maknane ati. Sak jerone ati sik wonten malih namine al-fuad. Ada hati yang paling dalam lagi. Sehingga kita kedah berusaha piye carane kita iki kuat imane marang Allah, bahwa segala yang terjadi adalah murni, adalah campur tangannya Allah, murni iradahnya Allah. Tidak ada yang lepas dari iradah Allah. Mula menika monggo kula lan panjenengan sedaya pun sampai menyia-nyiakan waktu. Terus surat Al-Asr menika bukti saking pentingnya waktu, sampai Allah niku sumpah wal asri, demi waktu asar, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sejatine hakikate menungso iku merugi. Mergo napa? Gampang menyia-nyiakan waktu, gampang membuang waktu sia-sia, gak dimanfaatno waktune kanggo nglakoni kesaenan. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan piyambak, innal insana lafi khusrin. Sejatine menungso niku merugi. Merugi. Lah pun sampai kula panjenengan menika dados golonganipun tiyang merugi. Artinya yang suka menelantarkan, gampangno mengalirnya waktu tanpa dibarengi dengan kesaenan utawi hal-hal ingkang manfaati.
kecuali wau illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, kecuali orang yang beruntung, orang yang imani kuat bahwa segalanya adalah Allah yang terjadi dan yakin iman kepada Allah dan iman akan hari pembalasan kelak, akan perbuatan kita ada dampaknya di akhirat kelak. Dan termasuk orang yang suka memberikan nasihat pada orang lain. Jadi ketika ada yang salah, ya dinasehati tanpa memandang dia itu kiai atau ustadz. Ketika ada saudara muslim terkena musibah, nggih monggo dipun nasihati kelawan sabar. Wa tawasau bis sabr. Nah, itu termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Artinya golongan orang-orang yang tidak merugi, mau memanfaatkan waktu sedemikian rupa untuk kebaikannya kelak, baik di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Mugi-mugi pengaosan sonten menika dadosa ilmu ingkang manfaat lan barokah kanggenipun siklus kehidupan kula lan panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqallu bihil hawaij wa tunalu bihil rahaib wa husnul khatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana wa awlatana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil tuqa wa ahlil istiqamah. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana wa awlatana wa talamidana wa dhurriyyatina min ibadika as-salihin al-muttaqin wa ahli ta'atika al-mukhbitin ya rabbal alamin, wa an taj'alana min al-mahsyurin fi zumratin nabiyyin was-siddiqin wa syuhada was-salihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka an tunawwira qulubana wa quluba awladina wa quluba talamidina binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarak min haitsu la yahtasib bila masyaqqatin wala dhairin wala nasab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maula